Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak cerdas? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum memulai belajar, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang topik B, yaitu tentang kekayaan budaya Indonesia. Pada topik sebelumnya, kita sudah belajar tentang keragaman budaya dan kearifan lokal, cara melestarikan warisan budaya, dan manfaat warisan budaya dan kearifan lokal. Nah, untuk topik B, kita akan membahas tentang berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia, faktor yang menyebabkan keragaman di Indonesia, dan sikap menghargai keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Apa manfaat kita mempelajarinya ya? Manfaat dari kita mempelajari hal tersebut yaitu diharapkan kalian dapat menerapkan sikap menghargai keberagaman yang ada di lingkungan kalian. Ada yang tahu mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya? Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Keragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda. Ada beberapa faktor penyebab Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman budaya. Apa saja ya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada letak strategis. Wilayah Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Akibatnya, budaya yang dibawa bangsa lain yang datang ke negara kita juga ikut mempengaruhi keanekaragaman budaya di Indonesia. Beberapa pakaian dan makanan tradisional Indonesia dipengaruhi oleh budaya bangsa lain. Yang kedua yaitu kondisi geografis. Negara Kepulauan Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 17.491 pulau. Data ini diperoleh berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia atau Kemenkomarves mencatat hingga Desember 2019. Penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa dan budaya sendiri. Yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Setiap pulau di Indonesia mempunyai perbedaan keadaan alam. Bahkan kondisi alam dalam satu pulau bisa saja berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi.
Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Hal ini karena dengan adanya transportasi dan komunikasi, masyarakat bisa saling bertukar informasi, bertukar budaya, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Karena keterbukaan ini menyebabkan akulturasi budaya. Budaya yang ada di daerah tertentu akan terpengaruh dengan budaya dari luar. Setelah mempelajari faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman, sekarang apa saja ya keanekaragaman budaya di Indonesia? Keanekaragaman budaya Indonesia yang pertama yaitu ada pakaian adat. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki 34 jenis pakaian adat. Contohnya yang pertama ada koteka dari Papua, kebaya dan beskap dari Jawa Tengah, ulos dari Sumatera Utara, dan ule balang dari Aceh, dan masih banyak lagi. Makanan khas. Yang pertama ada ayam betutu dari Bali, papeda dari Papua dan Maluku, ada empek-empek dari Palembang, ada kerak telur dari Jakarta, lumpia dari Semarang, dan gudeg dari Yogyakarta. Dan masih banyak lagi. Makanan-makanan tersebut sekarang tidak hanya dapat ditemukan di daerah tersebut saja, akan tetapi kita bisa menemukan di mana saja. Contohnya empek-empek, kita bisa menemukan di daerah mana saja. Hal tersebut terjadi karena zaman yang semakin modern. Orang-orang asli pindah ke daerah satu ke daerah lainnya, sehingga resep tersebut dapat tersebar. Bahkan kita dapat menemukan resepnya di smartphone. Selanjutnya ada rumah adat. Dari Sabang sampai Merauke, setiap provinsi memiliki rumah adatnya masing-masing. Contohnya ada rumah adat Honai dari Papua, ada rumah adat Joglo dari Jawa Tengah, ada rumah adat Gadang dari Sumatera Barat, ada rumah adat Betang dari Kalimantan Tengah, ada rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan masih banyak rumah adat yang lainnya. 4 yaitu ada tarian daerah. Ada beberapa tarian daerah, di antaranya Jaipong dari Jawa Barat, tari Gambyong dari Jawa Tengah, tari Kecak dari Bali, dan masih banyak lagi tarian-tarian lainnya. Yaitu ada lagu daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki lagu daerah masing-masing. Contohnya ada Gundul-Gundul Pacul, Yamko Rambe Yamko, Apuse, Anak Kambing Saya, Suwe Ora Jamu, dan masih banyak yang lainnya. Keanekaragaman lain ada bahasa daerah, senjata tradisional, dan lain sebagainya. Dan adanya keragaman tersebut, kita harus saling menghargai. Contoh sikap menghargai keragaman di lingkungan sekitar yaitu yang pertama, menghargai agama yang dianut orang lain. 2. Menghargai perbedaan suku, ras, dan budaya orang lain. Yang ketiga, tidak mengejek seseorang berdasarkan warna kulit, rambut, dan lainnya. Yang keempat, mau menolong sesama tanpa harus melihat status sosial orang tersebut. Dan masih banyak lagi contoh sikap menghargai keragaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Sekian penjelasan materi pada topik B pada video ini. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.